3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erpiana Elisa, nomor UKG 2019 0070 1767, NIM 9223 4121 95, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 055984 Perhiasan Salamrejo, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Di kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, muatan pelajaran, IPA dan Bahasa Indonesia, model pembelajaran, problem based learning. Sebagai bukti, saya melaksanakan praktek uji kinerja pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Saya akan menunjukkan koran online dari republika.co.id. Inilah koran online dari republika.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli batik, jangan lupa membeli semangka. Duhai murid yang tampan dan cantik, apa kabar semuanya? Baik, baik. Sehat, sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Nah, anak Miss, siapa yang mau memimpin doa?
Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik dan tipek, serta mengamati video pembelajaran, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan tipek serta mengamati video pembelajaran, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik dan tipek serta diskusi kelompok, siswa dapat membuat gambar diagram tentang hubungan antar makhluk hidup dalam rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik dan tipek serta mengamati video pembelajaran, siswa dapat menelaah pokok pikiran dari sebuah teks non-fiksi dengan benar. Hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran ini, Miss akan mengingatkan kembali pelajaran kita yang sebelumnya. Pelajaran kita yang sebelumnya tentang apa, Nak? Teks non-fiksi dan jenis makanan hewan. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang teks non-fiksi dan jenis makanan hewan. Sekarang Miss mau tanya sama anak-anak Miss, siapa yang tahu apa itu teks non-fiksi? Ayo tunjuk tangannya. Saya Miss, teks yang berisi fakta. Nah, sekarang Miss akan bertanya tentang apa contoh teks non-fiksi? Jurnal, grafis, Karya ilmiah. Ada jurnal, biografi, dan karya ilmiah. Itu tadi adalah pelajaran bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Kemudian, kemarin itu kita sudah mempelajari tentang jenis makanan hewan. Siapa yang tahu jenis makanan hewan? Saya Miss, tumbuhan dan hewan lain. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Siapa yang mau menjawabnya? Saya Miss, Ya, silakan. karnivora, herbivora, omnivora. Seperti yang dibilang teman kalian Jo, bahwasannya pengelompokan hewan berdasarkan makanannya itu ada 3. Yang pertama, herbivora. Apa contoh hewan herbivora, Nak, kelompok ini? Kuda, Kuda, apa lagi? kambing, Kambing, sapi, sapi, dan kerbau. Nah, kemudian karnivora. Apa contoh hewan karnivora? Serigala, harimau, singa, buaya. Apa contoh hewan omnivora? ayam, bebek. Siapa yang tahu gambar apa yang ada di layar proyektor ini? Ekosistem hutan. Ekosistem Hutan. Ya. Di ekosistem hutan ini ada komponen biotik. Komponen biotik itu adalah makhluk hidup. Coba kalian sebutkan apa aja makhluk hidup yang ada di gambar ini, Nak? Iya, semuanya benar. Kemudian ada komponen abiotik. Coba sebutkan komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Apa aja
Jika yang terjadi rumput dan pohon mati, maka hewan herbivora tidak akan mendapatkan makanan. Sehingga hewan karnivora akan mati juga. Karena herbivora akan mati, karnivora kan makan herbivora kan? Maka karnivora juga akan punah. Kemudian, ayo perhatikan video yang ada di layar proyektor ini. Makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup berdasarkan perannya dalam rantai makanan dibedakan menjadi produsen, makhluk hidup yang dapat membuat makannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau. Konsumen dibedakan menjadi konsumen tingkat 1 atau primer. Contohnya herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Kemudian perhatikan gambar rantai makanan yang ada di layar proyektor ini. Pada gambar ini ada rantai makanan. Yang pertama itu rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh siapa, Nak? Belalang. Belalang dimakan oleh siapa? Katak dimakan oleh siapa? Ular. Kemudian ular dimakan oleh siapa? Elang. Elang mati menjadi jamur. Apa yang terjadi jika katak di rantai makanan ini mati? Saya Miss, Ya, silakan Faris. populasi belalang akan meningkat. Iya, maka populasi belalang akan meningkat. Kemudian, coba perhatikan jaring-jaring makanan pada layar proyektor ini. Kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Pohon dimakan oleh siapa, Nak? Ular. Kemudian pohon dimakan oleh belalang. Rumput dimakan oleh siapa? Ular. Kemudian rumput dimakan oleh belalang. Nah, apa yang terjadi jika pada gambar jaring-jaring makanan, jika ular dan burung elang mati? Siapa yang mau menjawab? Saya Miss, Silakan Farel. populasi tikus akan meningkat. Iya, populasi tikus akan meningkat. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Rantai Makanan. Pagi-pagi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Sekarang Miss akan menayangkan video materi pokok pikiran pada teks non fiksi. Anak-anak Miss, tolong diperhatikan semuanya ya. Ya Miss. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran pada teks non-fiksi. Setelah membaca teks tersebut dan memahaminya, kemudian tentukanlah pokok pikiran para
paragraf tersebut dengan memperhatikan kalimat utama pada paragraf itu. Cara menemukan pokok pikiran pada teks non-fiksi itu ada 4. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, perhatikan kalimat awal, kalimat akhir, kalimat awal dan kalimat akhir paragraf tersebut. Yang ketiga, tentukan kalimat yang merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Dan yang keempat, pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Pada gambar proyektor ini ada teks non-fiksi yang berjudul, judulnya apa nak? Nah, kemudian siapa yang tahu apa pokok pikiran pada teks non-fiksi di paragraf 1? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. Ya, beri tepuk tangannya. Kemudian di paragraf kedua, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Dari satu makhluk hidup ke makhluk lain di antara rantai makanan. Oke, beri tepuk tangannya. Miss akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Caranya adalah Miss sudah menyiapkan kotak hitam. Nampak semua? Di dalam kotak ini ada kertas warna-warni. Ada warna kuning. Kemudian ini warna apa nak? Merah. Ada warna hijau. Kemudian ini warna apa? Pink. Nah, setiap anak Miss ambil kertas yang ada di dalam kotak ini. Kemudian duduklah sesuai nama yang ada di kertas tersebut. Semuanya sudah dapat? Tunjukkan ke atas yang sudah dapat. Yang sudah dapat tunjukkan. Ayo tunjukkan nak. Kemudian Miss akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompoknya. Tadi sudah duduk berdasarkan kelompoknya kan? Yang mana? Oh, ini membuat peta pikiran. Baca dulu paragrafnya. Paragraf 1, paragraf 2, kemudian tentukanlah peta pikiran pada paragraf ini. Sudah paham? Yang ini sudah paham cara kerjanya? Kelompok ini sampai mana kerjaannya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kelompok proklamasi, ada yang mau ditanyakan nak? Cara kerjanya? Ya, ini di tempel sini. Oke, ya. Kerjaannya udah siap?
kelompok produsen dan konsumen. 4. Membuat diagram rantai makanan. A. Diskusi dengan temuan dalam kelompok tentuan sebuah rantai makanan sebuah ekosistem. B. Buat rantai makanan dalam sedikit berjumlah 4 jenis makhluk hidup. C. Lengkap dan keterangan yang tepat. Ini gambarnya ya? Ya, ini adalah gambar diagram lingkaran dari rantai makanan. Ayo kita berikan tepuk hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Semua hebat. Mantap. Beri tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Undang-Undang Dasar akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan. Carilah pokok pikiran dari masing-masing karena pada teks di atas. Kemudian buat dalam bentuk peta pikiran berikut. Kebergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Energi mengalir dari satu makhluk hidup lain di dalam rantai makhluk hidup. Kelompok undang-undang sudah siap mempresentasikan hasil